See? What? Wow! Rope on a tree, baby. You know, Get up on the top rock. yeah, you're right. Too high. I can't let go. I'm too scared. Mommy, can I have some of her milk? Halo guys, bertemu lagi di channel Global Movie 21. Kali ini Mimin mau merangkum sebuah alur yang berjudul Grown Up yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kumpulan bocil nakal yang doyan dengan mama-mama gurih. Namun bukan hanya itu, film ini juga memperlihatkan berbagai macam seni yang membuat celana kalian bergetar sungguhan. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk tanpa basa-basi lagi kalian simak alur film lengkapnya. Is that getting me horny? Mommy, that's my milk. But he's going to drink you dry. Wasting it. Sorry. It's alright. It's actually not that bad. Bocil paling kuat di timnya, lalu Kurt yang selalu bermain curang. Singkat cerita, mereka pun bertanding dengan arahan pelatih, dan pada akhirnya tim mereka bisa memenangkan pertandingan basket itu. Pada malam harinya mereka pun membuat pesta dan merayakan kemenangan mereka bersama dengan orang tua masing-masing. Nah, di sana si pelatih memberikan sedikit wejangan ke mereka kalau mereka jangan sampai berpisah. Buzzer of life goes off. Lalu para bocil pun bersulang untuk pelatihnya itu. Singkat cerita, 30 tahun kemudian diperlihatkan dua orang bocil yang sedang bermain game yang bernama Katie dan Greg. Lalu juga diperlihatkan ayah mereka yang ternyata adalah si Lenny yang sudah dewasa dan mapan. Kemudian Lenny pun menyuruh anaknya untuk berhenti bermain game dan menyuruh mereka untuk bermain ular tangga. Lantas mereka pun pasti tidak maulah. Dan tak lama kemudian datanglah asisten rumah tangga mereka yang bernama Rita sembari membawakan mereka secangkir teh susu. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Lenny melihat mobil. Becky mengatakan kepada Lenny kalau dia baru saja mendapatkan info kalau sang pelatih basketnya dulu telah naik ke surga. Maka dari itu si Becky mengambil jalan pintas dan menaiki mobil agar bisa menyusul pelatihnya itu. Sementara itu teman-teman Lenny seperti Eric, Marcus, dan Robbie telah mendengar kabar duka tersebut. Maka dari itu mereka semua sepakat untuk datang ke tempat pemakaman pelatihnya. Keesokan paginya diperlihatkan Lenny dan istrinya juga ketiga anaknya pergi ke pemakaman pelatihnya itu. Istri si Lenny ini bernama Salma dan merupakan seorang fashion designer. Akhirnya mereka berlima pun dipertemukan kembali setelah 30 tahun tak bertemu. Singkat cerita, ketika acara pemakaman selesai, Lenny, Eric, dan Marcus bersantai sejenak melihat sahabatnya yaitu Robbie yang sedang bermesra. Lanjut beberapa waktu kemudian terlihat anak dari Eric meminta nenen pada ibunya yang otomatis membuat mereka semua kaget. Mommy, I want some milk. Kenapa lo kok gitu ya, harusnya umur segitu sudah harus berhenti nenen? Lalu Lenny pun memanfaatkan pertemuan mereka untuk flashback terhadap masa lalu mereka dengan mengajak sahabat-sahabat mereka dan keluarganya untuk menginap di sebuah villa yang berada pas di tepi danau. Sebenarnya hal tersebut tidak disetujui oleh istri Lenny karena dia harusnya sudah terbang ke Perancis untuk menghadiri acara fashion show di sana. Singkat cerita, setelah mereka semua masuk ke dalam villa, mereka semua terkejut dengan style villa yang berbeda dengan kebanyakan villa. Sederhana namun punya vibe yang menenangkan jiwa. Setelah beres-beres kelima, sahabat ini pun bersantai di pinggir danau sambil memandangi pemandangan yang indah. Lanjut karena para orang tua ini melihat anak-anaknya sibuk bermain game. Maka dari itu mereka mengajak semua anak-anak mereka untuk berjalan-jalan di sekitar villa tersebut. Tidak lama kemudian di pertengahan jalan Lenny melihat sebuah tali yang diikatkan ke pohon. Are you kidding me? What? Tanpa basa-basi, Eric pun memperlihatkan ke anak-anak mereka cara bermain dengan tali itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan mereka semua sedang berada di salah satu restoran. Di sini sempat terjadi kejadian lucu, di mana anak si Eric minta nenen ke istrinya Lenny. Mommy, can I have some of her milk? Karena memang cukup gede dan mantul, jadi wajar saja anak si Eric tertarik dengan itu. Lalu Lenny pergi ke dapur dan menemui kokinya. Sekarang dia masih tidak terima kekalahannya waktu final 30 tahun yang lalu. Kemudian Dicky mengajak Lenny untuk bertanding ulang dengan menggunakan pengeras suara yang otomatis membuat si Lenny jadi malu. Rematch, I dare. In basketball? Lanjut Lenny pun meminta izin ke sahabat-sahabatnya kalau dia besok tidak bisa ikut acara tabur debu pelatihnya.
karena si Lenny akan pergi ke Perancis untuk mengantar istrinya. Mendengar hal itu, mereka pun membujuk Lenny dan Salma untuk mengundurkannya. Salma pun sempat marah ke Lenny karena sudah memberitahu. Dan beberapa waktu kemudian si Salma mengiyakannya dan acara bisa diundur beberapa hari. Keesokan harinya sesuai rencana tadi malam, mereka pun menabur debu di pemakaman sang pelatih. Buzzer noise maker. Tak lama setelah itu terlihat seorang wanita cantik yang keluar dari dalam mobil. Lalu Robbie karena tidak bergerak dari. Lanjut, karena takut dimarahi, mereka pun beralasan kalau si Robbie sudah diserang oleh suku Indian. Tak lama kemudian datanglah anak-anak si Robbie lainnya bernama Amber dan Bridget. Lenny dan yang lainnya tentu kaget karena si Robbie punya anak yang guris pisan. Malam harinya diperlihatkan Salma yang sedang menelepon. Dan tak sengaja dia membocorkan tentang rahasia dokter gigi yang membuat Becky kecewa. Salma pun sadar dan tengah membuat kehidupan masa kecil anaknya itu hancur. Mendengar hal itu, Lenny pun pergi ke kamar Becky hari di mana Lenny dan keluarganya akan pergi ke Perancis. Terlihat Salma sedang menunggu Lenny yang sedang bersiap-siap. Tapi saat dia melihat anaknya yang ceria saat bermain dengan teman-temannya, si Salma pun tak tega. Melihat anaknya senang, si Salma pun membatalkan kepergiannya ke Perancis demi anak-anaknya. Lenny kaget dan bahagia juga bangga pada istrinya itu. Singkat cerita, sore harinya mereka pergi ke taman untuk bersenang-senang. So take us to buy some. People, get someone on this six. Baby, got front. Go. Lanjut, malam harinya di villa mereka lanjut berpesta dan bercocok tanam, kecuali si Markus yang tidak membawa pasangannya. Keesokan paginya, para mama-mama guri ini terlihat sedang sibuk membuat baju persiapan untuk tanding antara tim Lenny dan Dicky untuk 30 tahun yang lalu. Nah, siangnya Lenny dan teman-temannya sudah siap dan menghadiri acara tanding ulang dengan tim Dicky, dan inilah pertandingannya. Seperti biasanya, Lenny berhasil mencetak skor di menit-menit pertama. Tim Dicky berhasil menyusul poin mereka. Pertandingan ini pun semakin seru, saling membalas poin antara tim Lenny dan Dicky. Karena memang sudah termasuk tua, tim Lenny akhirnya kelelahan. Dan akhirnya si Lenny mengajak anaknya untuk ikut bermain. Dan begitu juga dengan si Dicky yang mengajak putranya. Singkat cerita, saat ini memegang bola dan poin penentu ada di tangannya, dia malah sengaja tidak memasukkan bolanya. Dengan alasan supaya anaknya bisa belajar kalau tak harus menjadi pemenang, supaya bisa menjadi yang nomor 1. Akhirnya Dicky dan timnya pun menang. Nah, pada malam harinya diperlihatkan mereka semua sedang menikmati indahnya kembang api. Tiba-tiba si Markus datang dan ingin bermain panah seperti kemarin. Dan beginilah jadinya. Dan sampai di sini film pun selesai. Oke, sekian dulu video kita. Kali ini like jika kalian suka. Rope on a tree, baby. You know, Get up on the top rock. yeah, you're right. Too high. I can't let go. I'm just kidding. Mommy, can I have some of her milk? Piece of crap car. Hey, Dad. Me? What? How is that possible? Nice. Yeah, let's go back to the ass. You've blown your gasket. No good. Wow. Always been the tooth fairy. Means mommy isn't love you so much, okay? Okay, come on. You're costing me a fortune. Let's go. Let's go. This is gonna be a high cut bill. Is that getting me horny? Mommy, that's my milk. But he's going to drink you dry.